Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video untuk penunjang mata kuliah praktikum pemrograman piranti bergerak 1 di pertemuan praktikum ketiga, di mana di praktikum kedua sebelumnya kita sudah membuat aplikasi Android dengan membuat kartu ucapan. Nah, kali ini kita akan membuat suatu aplikasi interaktif. Kenapa disebut interaktif? Karena sebelumnya kita hanya membuat dari segi tampilan saja, yaitu bagian XML atau front end. Nah, kali ini saya sebut dengan aplikasi interaktif karena akan ada masukan dan outputan yang bakal terjadi di aplikasi kita kali ini. Berarti kita akan membuat bagian back-end-nya juga. Oke? Di pertemuan teori kita sudah membahas bahwa kita mau membuat 3 tampilan ini ya. Oke, maksudnya bukan 3 tampilan tapi 3 langkah. Langkah pertama, di video bagian pertama ini saya akan mengajak Anda membuat tampilan seperti ini ya. Jadi ada satu grup view, di mana grup view ini berbentuk linear layout dengan orientasi vertikal. Dan di dalamnya terdapat 3 view. Text view bertuliskan quantity, text view bertuliskan 2, dan tombol bertuliskan order. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan, kita harus membuat repositorinya dulu. Baik, untuk repositorinya kita harus membuka lewat github.com, oke? Mohon maaf, ini tadi saya udah terlanjur membuat repositori dengan nama Just Java, oke? Nggak apa-apa, nanti teman-teman sudah tahu kan caranya ya, tinggal klik tombol yang ditambah ini ya, disama dengan ini, kita membuat repositori baru, new repository ya, seperti itu ya. Terus nanti di sini dituliskan namanya Just Java, saya contohkan ya, Just Java. Nah, berhubung saya tadi sudah membuat dan saya lupa belum merekam pembuatan repository Just Java ini, jadi sudah eksis ya, already eksis gitu ya. Nanti teman-teman bikin Just Java, kemudian deskripsinya Anda tuliskan ini aplikasi interaktif. Seperti itu, langsung pilih yang public dan pilih yang add a readme file. Kalau sudah, klik create repository ya. Berhubung ini saya sudah ada, jadi saya nggak jadi bikin lagi. Selanjutnya saya akan kembali ke halaman yang sudah ada repository saya tadi. Oke, ini di halaman depan, ini sudah saya sudah punya 3 repository, dan yang terakhir saya buat adalah Just Java. Nanti teman-teman membuat repository yang Just Java ini. Nah, kalau sudah bikin repository di webnya, selanjutnya kita akan melakukan cloning ya. Ini kita klik aja. Nah, ini teman-teman nanti pasti langsung diarahkan ke halaman ini kalau sudah selesai bikin repository. Kita langsung cloning. Tadi saya juga sudah cloning dan saya lupa klik tombol rekam video ini, jadinya sudah di cloning. Caranya tetap ya, kita klik kode, di sini ada clone, kita pilih yang open with GitHub desktop ya. Kita langsung masuk ke GitHub desktopnya. Nah, kebetulan ini saya sudah melakukan cloning. Nanti teman-teman ngikutin langkahnya aja seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, cara cloningnya ya. Nah, kalau sudah selesai cloning, pasti nanti hasilnya akan seperti ini, tidak ada lokal yang perlu di cloning lagi gitu ya. Oke, sebelum kita commit, kita harus membuat aplikasinya dulu. Nah, untuk membuat aplikasi kita buka Android Studio-nya. Nah, ketika tadi saya sudah membuat aplikasi Just Java, ternyata saya juga lupa tidak menekan tombol rekam. Jadi saya sudah punya. Oke, nggak apa-apa, saya tetap kasih tahu aja bagaimana caranya. Jadi di sini klik Start a New Android Studio Project. Kemudian nanti teman-teman pilih yang Empty Activity, kemudian Next. Lalu di sini nanti beri namanya Just Java.
gunakan camel case ya, J-nya besar semua, J-nya aja. Nah, save location-nya ini pastikan berada pada lokasi yang tadi sudah kita clone ya, jangan sampai keliru. Kemudian kalau sudah langsung kita pilih finish ya. Tapi ini tidak saya finish karena memang saya sudah ada. Baiklah, akan saya buka aplikasi saya. Di sini aplikasinya biasanya kalau bikin awal untuk Gradle-nya memang cukup lama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi karena ini saya sudah yang kesekian kalinya, jadi Gradle-nya lebih cepat. Di sini isinya sudah kembali saya kosongkan supaya teman-teman bisa mengikuti pelatihan saya dari awal ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita akan membuat tampilan seperti yang di di PowerPoint ini ya. Tampilannya kita bikin linear layout, grupnya namanya linear layout, dan di dalamnya ada 3 anak view ya, 2 text view dan 1 tombol button. Baik, di sini saya besarkan dulu hurufnya. Baiklah, di sini langsung kita klik di baris kedua, kita tekan tombol Shift di keyboard, kemudian kita panah ke kanan sampai constraint layout. Ya, di sini kita harus merubah menjadi linear layout, karena seperti yang sudah kita rencanakan, kita akan membuat tampilan secara vertikal ya. Kita pilih linear layout, kita langsung klik tombol tab di keyboard. Otomatis yang bawah juga ikut berubah ya. Nah, karena ini linear layout-nya orientasinya berupa vertikal, kita tambahkan orientasi di sebelum tanda kurung sudut tutup ya. Kita enter 1 kali, lalu kita ketikkan ori. Ini di baris paling atas sudah ada, langsung kita klik tab ya. Kita pilih yang vertikal. Tab lagi. Nah, selanjutnya setelah kita membuat view group, kita membuat grup lagi. Kita akan membuat anak-anaknya. Ada 3 anak di sini. Ada 2 text view dan 1 tombol button. Untuk text view ini, pertama kita memang pakai width dan height-nya web content. Kemudian tulisannya bukan berupa hello world, tetapi berupa quantity huruf besar semua. Seperti ini. Nah, baris ke-14 sampai 17, 4 baris ini kita hapus aja karena memang tidak kita gunakan. Nah, yang harus kita tentukan pertama adalah ukuran dari teks ini ya. Kita mau membuat ukuran berapa gitu ya. Misalnya kalau ukuran kita pilih text size ya. Misalnya kita buat ukuran 25 sp. Nanti teman-teman boleh bereksplorasi mau berapa ukuran bebas ya. Kemudian di sini saya akan membuat supaya tampilan itu tidak memojok terlalu kiri deh. Nah ini ya. Kalau kita lihat di segi tampilan split ini, kita lihat tulisan quantity ini memojok ke atas dan ke kiri. Nah, saya pengennya ada jarak gitu ya. Jarak ini bisa kita pakai margin atau padding. Saya pilih padding aja karena padding adalah jarak dalam. Kalau margin jarak luar. Sebenarnya sama saja ya. Saya pilih yang padding. Pertama karena padding bagian atas berarti kita tuliskan di sini padding top. Nah, ini kita klik panah bawah ya, cari yang Android .2 padding top, lalu klik tab. Kita pilih di sini angka 16 dp misalnya ya. Nah, 16 dp adalah jaraknya terlihat sejauh ini. Nah, supaya di sebelah kirinya juga sama ada jaraknya, maka saya tambahkan padding left karena di sebelah kiri sama 16 dp ukurannya. Oke, saya kira tulisan quantity ini sudah cukup baik. Saya lanjutkan untuk text view bagian kedua, di mana text view bagian kedua adalah berupa angka ya. Kita copy aja tulisan text view ini. Kita bisa paste di sini. Nah, ini bukan quantity tapi angka 0. Ya, 0 ya. Oke. Di sini sudah saya ikuti text size-nya, padding top, padding left-nya sama ya. Jadi dia terlihat sama dengan tulisan quantity untuk ukuran dan
letaknya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan membuat button. Kita tambahkan satu lagi view di sini namanya button. Oke, ini sudah ada paling atas button, langsung kita klik tab di keyboard Anda. Kita pakai wrap content aja. Kenapa wrap content? Karena wrap content akan menyediakan lebar dan tinggi sesuai dengan isi kontennya. Untuk button, teksnya atau isi kontennya, teks ya, adalah apa tadi? Order ya. Order, besar semua. Kemudian, nah ini saya mau membuat ukurannya sama dengan text view saya di atas. Berarti saya bikin text size-nya mungkin agak ya 25 sp deh. Apa ya, 25 sp. Kemudian setelah itu saya kasih margin. Margin itu batas luarnya ya. Kalau saya pakai padding nanti abu-abunya ini yang akan melebar. Jadi saya pakai margin. Pertama margin top dulu ya. Margin topnya saya kasih sama ukurannya dengan padding yang di atas 16 dp. Kemudian saya kasih margin left-nya. Margin left-nya juga 16 dp. Nah, ini sudah lurus ya. Oke, ini cukup. Saya kasih penutupnya dulu. Oke, ini dari segi tampilan sudah selesai, bisa kita jalankan aplikasinya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Kita bisa lihat aplikasinya karena saya di sini pakai emulator. Kita lihat di emulator. Alhamdulillah ini sudah jadi. Ada text view, quantity, text view 0, dan order. Ini kalau order diklik belum bisa apa-apa ya, karena memang belum kita beri backend-nya. Oke, selanjutnya kita akan memberi backend. Harapannya ketika kita klik tombol order, angka 0 ini berubah menjadi angka 2. Ya, harapannya seperti itu. Baik, kita akan kembali ke Android Studio kita di bagian XML. Yang pertama kita lakukan adalah, apa sih yang mau dirubah? Ini loh, angka 0-nya mau dirubah. Oh, berarti angka 0-nya harus kita beri ID dulu. Cara memberi ID-nya, ini saya tutup aja dulu ya. Cara memberi ID, di text view angka 0 ini kita tambahkan satu baris perintah lagi di paling akhir. Kita ketikkan aja ID. Paling atas sudah ada pilihan Android .2 ID. Kita bisa klik tab di tombol keyboard Anda. Kemudian ada pilihan add plus ID slash. Kita pilih juga, langsung kita tab. Nah, misalnya kita mau memberi nama, ini sebenarnya untuk memberi namanya bebas, tapi saya sarankan sesuai dengan apa yang akan kita buat. Karena angka 0 ini adalah quantity, maka kita kasih nama quantity. Nah, 0 ini adalah jenisnya text view. Saya tambahkan quantity underscore text underscore view. Nah, ini adalah ID yang kita berikan untuk text view yang tadi tampilnya 0 ya. Karena tadi belum dikasih nama, dia hanya bisa menampilkan angka 0 tapi belum dikasih nama. Nah, sekarang sudah di baris ke-24, ini adalah namanya, quantity text view. Nah, selanjutnya mau ngapain lagi? Nah, kalau angka 0 bisa berubah, caranya gimana? Ya, setelah klik tombol order. Berarti tombol order harus bisa diklik. Caranya gimana biar bisa diklik? Kita masuk ke buttonnya, kita tambahkan di baris paling akhir. Di sini kita enter dulu, kita tambahkan on click. Jadi supaya dia bisa diklik. Kita pilih yang on click. Misalnya kita kasih nama submit order. Nah, seperti itu ya. Kenapa ini kok ada garis bergelombang warna merah? Di sini ini kita belum bikin metode ya. Ini bisa dibaca perintahnya corresponding method handler public void submit order bla bla bla. Jadi di sini kita dikasih tahu bahwa submit order ini harus kita bikin metodenya dulu supaya bisa dikenali. Baik, sekarang kita akan lanjut ke backend. Kita masuk ke tab bagian main activity.java ya, kita klik di sini. Ini adalah tampilan awal atau asli bawaan dari atau defaultnya dari setiap kita membuat
suatu aplikasi Android di awal ya. Kita besarkan dulu hurufnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus bisa membuat metodenya dulu ya. Yang on click tadi kita bikin metodenya. Caranya di sini kursor di baris ke-15 bisa kita enter 2 kali, kita kasih jarak aja 1 baris. Kita mau bikin metode. Cara membuat metode, pertama kita tentukan dulu modifier ya. Saya sebut ini modifier, public. Nanti saya akan menjelaskan apa itu modifier ya. Bukan di pertemuan ini tapi nanti akan di kelas teori pada pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan modifier. Di sini saya membuat modifier public di mana kita akan menggunakan void ya. Nanti juga saya jelaskan. Nah, metode yang mau kita kasih namanya itu harus sama dengan on click yang ada di sini, submit order ya. Berarti di sini kasih nama submit order. Nah, kalau sudah kita buka kurung, yang mau dirubah apa? View ya. Kita buat view, V-nya huruf besar, kemudian spasi, namanya apa? Kita kasih nama sama deh, view kecil ya. Kemudian di sini kita kasih kurung kurawal, buka langsung otomatis ada penutupnya. Ini adalah sama seperti begin end ya. Kita enter aja, di sini kita tambahkan isinya. Tadi kalau kita klik order, tombol order mau ngapain? Mau menampilkan angka 2 gitu ya. Berarti kita ketik display angka 2 gitu ya. Kenapa kok di sini merah displaynya? Karena display belum kita buat metodenya lagi. Jadi tadi kita di sini di baris ke-17 hanya bikin metode. Sorry, ini ordernya besar ya. Oke. Nah, sudah hitam gini berarti warnanya ini sudah hitam gini berarti sudah cocok dengan yang di sini. Nah, ini juga sudah tidak bergelombang merah ya karena sudah bertemu dengan tambatan hatinya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita mau menampilkan dengan perintah display, tetapi display warnanya merah gitu ya, karena memang kita belum bikin metodenya display. Oke, sebelumnya kita harus beri tanda titik koma supaya dia tidak bergelombang merah belakangnya. Oke, kita taruh kursor di baris ke-19, kita enter lagi. Di sini kita akan bikin metode buat displaynya ya. Nah, kalau tadi saya bikin public yang artinya bisa dibaca oleh semua bagian. Sekarang saya mau bikin privat di mana hanya bisa dibaca di bagian ini saja. Nanti akan saya jelaskan public dan privat ya. Oke, kita langsung ketikkan void, kemudian nama metode yang ini tadi ya, display. Nah, setelah saya ketik display, di sini sudah nggak merah tulisan displaynya, tapi jadi bergelombang merah. Kenapa kok masih bergelombang merah? Karena memang belum selesai. Kita selesaikan ya. Oke, kurung buka. Tipe data yang dikembalikan nanti berupa integer atau bilangan bulat ya. Bilangan bulat kita ketikkan int seperti itu. Kemudian kita kasih namanya apa? Misalnya kita kasih nama variabel bilangan bulat ini adalah number, misalnya begitu. Nah, setelah saya ketik number, bagian 2 ini sudah tidak bergelombang merah lagi, tapi tertambah tulisan number. Tulisan ini jangan diketik karena ini otomatis jika di sini kita sudah membuat tulisan. Ini kalau kita bukan nulis number, misalnya kita buat nomor, dia juga akan mengikuti. Oke, kita pakai number saja ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita akan, ini masih bergelombang merah ya, karena memang belum ada begin end-nya. Kita tambahkan begin end. Nah, di sini kita akan melakukan binding. Sebelum saya jelaskan apa itu binding, saya ketikkan dulu ya. Text view, text view, kemudian begini. Saya akan membuat suatu variabel baru, di mana variabel ini jenisnya text view. Saya beri nama dengan quantity text view. Oke, bisa diperhatikan bahwa
tulisan Q kecil, T besar, V besar, ini sebenarnya saya hanya menyerupai apa yang sudah kita beri ID-nya di sini. Di sini kan ID-nya punyanya text view quantity, ini kan quantity underscore text underscore view, sama-sama quantity text view, cuma di sini saya kasih underscore, yang di sini saya kasih camel case. Ini untuk membedakan bahwa ini adalah variabel yang kita berikan di Java, sedangkan yang di sini adalah nama dari ID yang sudah kita berikan di bagian XML. Nah, sekarang di sini kita akan mengenalkan antara variabel quantity text view yang bertuliskan camel case ini, kita kenalkan dengan ID yang ada di sini. Caranya kita ketik sama dengan sama dengan, kemudian kurung buka text view, ya, karena di sana juga text view ya. Di sini jenisnya text view, di sana juga text view di XML ini. Ini kan jenis text view, ya. Nah, ini kita jenis text view-nya samakan dengan yang di sana. Kemudian kita binding. Nah, bagaimana cara ngetik binding? Find view by ID. Ini paling atas sendiri ya. Kemudian r.id, rumusnya memang seperti itu. Kemudian ketik titik. Nah, kita panggil nama ID yang sudah ada di sana. Kebetulan di atas sudah muncul, kita tinggal klik tab. Nah, kalau sudah berwarna ungu seperti ini dan cetak miring, berarti sudah sesuai dengan yang di sini. Ini kan quantity text view ya, sudah sama. Oke, selanjutnya ini masih bergelombang merah yang bagian belakang, kita kasih titik koma. Oke, saya jelaskan. Di baris ke-22 ini kita sedang melakukan binding. Binding adalah suatu proses untuk menghubungkan ID yang ada di XML dengan variabel yang ada di Java. Yang di Java itu ini, yang di XML adalah ini, gitu ya. Baik, langkah selanjutnya setelah kita binding, kita akan menampilkan tulisannya. Ini kan belum tampil tulisannya, cuman kenalin aja. Setelah kenal, kita perintahkan dia untuk menampilkan. Caranya, kita panggil variabel yang sudah kita buat di Java, yaitu quantity text view. Ya, ini sama dengan yang ini. Ini variabel yang di Java, sama persis ya. Kalau sudah, di sini kita ketik titik set text, yang artinya kita mau menampilkan sebuah teks ya, di mana teks ini akan kita tampilkan berupa string gitu ya. Tapi tadi kan bukan string ya, number ya, plus number. Nah, oke, seperti ini. Kalau sudah, kita perhatikan dulu di sini, number ini harus sama dengan yang di sini, karena number yang mau kita tampilkan ya. Oke, harapannya dari 0 menjadi 2. Oke. Perhatikan ya, saya ulangi tadi yang pertama kita melakukan membuat suatu metode dengan nama submit order. Ini metodenya. Di dalam metode kita panggil display. Display kita buat metodenya lagi. Nah, di dalam metode display kita membuat binding, di mana kita mengenalkan antara variabel lokal, variabel yang ada di Java dengan ID yang ada di XML. Kemudian kita perintahkan untuk menampilkan display tersebut, yaitu dengan cara quantity text view dot set text ya, tampilnya seperti ini. Kemudian string plus numbernya. Stringnya number kan integer ya, biar bisa tampil jadi string maka harus dibuat seperti ini. Oke, baik, kita sudah selesai untuk back-end-nya, bisa kita jalankan aplikasinya. Untuk menjalankan aplikasi, klik Run App ya. Ini saya bentuknya sudah seperti ini karena tadi sudah menjalankan aplikasinya. Kalau aplikasi ini baru pertama kali dijalankan, biasanya bentuknya segitiga berwarna hijau seperti ini. Baik, ini sudah selesai terinstall. Kita bisa lihat aplikasinya. Kalau saya melalui ini ya, di sini ya, saya tidak lewat HP. Oke, tadi harapannya ketika klik tombol order, angka 0 berubah menjadi angka 2. Coba kita klik ya.
Nah, setelah kita klik, angka 0 sudah berubah jadi 2. Oke, di sini berarti kita sudah berhasil melakukan poin pertama di bagian aplikasi interaktif. Oke, ini adalah video bagian pertama, sudah selesai. Anda harus sampai bisa menampilkan seperti milik saya ini. Jika sudah, Anda bisa lanjut ke video bagian keduanya. Oke.